وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
ingsun ala abdina ing atas hamba ingsun tegese Nabi Muhammad. Waktu maka terkasira bisurati kalawan surat misli saking umpamane wada'ulan ngajak sira kabeh suadakum ing pirang-pirang pangeran sira kabeh min dunillah saking salian Allah ing kuntum shadiqin lamun ana sira kabeh iku kang sakabeh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamul hayyul qayyum jalla jalali wal ikram. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin alayya. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal muhtaram para alim ulama, para asatid wal asatidah, para haji dan juga hajjah, wabil khusus ketua DKM Masjid Nurul Amin beserta jajarannya, Bapak Haji Tatang, Bapak Haji Gali, Bapak Haji Kosasi, dan juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya semuanya. Dan juga fatihahnya ya, buat orang tua kita Pak Haji Samsuri yang sakit ya, dan juga yang lainnya, semoga diberikan lekas sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mendahului kita juga semoga diberikan patamalan-patamalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kita yang masih hidup diberikan yaitu apa-apa hajat kita segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama yaitu diberikan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Berkat umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu Annahul Khaliq, annahu bahwasanya Allah Al-Khaliq, Zat yang Maha menciptakan. Khaliqu ini isim fa'il yang menciptakan. Ada isim maf'ul yaitu makhluk. Isim maf'ul berarti yang diciptakan. Bahwasanya Allah itu khaliq wa la yakhluquna, dan tidak diciptakan. Jadi Allah ini yang menciptakan, jangan yang menciptain. Kan banyak orang yang menciptain Tuhan, bikin Tuhan dari batu,
kan? Tuhannya dari patung, Tuhannya matahari. Semua bukannya Khalik, bukannya Zat yang menciptakan. Kayak kita kalau ngaji tauhid, ada qadirun, ada muridan, qadiran, muridan, yaitu Zat yang menakdirkan dan juga Zat yang menghendaki. Artinya isim fa'il ini yaitu kesifatan, yaitu qadirun, qudrah, muridan, iradah. Sifatnya itu qudrah, sifatnya iradah, yang menakdirkan, yang menghendaki. Kayak orang disebut alim. Kenapa sebut alim? Karena dia punya sifat yaitu ilmu, mempunyai ilmu, makanya dipanggilnya alim. Itu panggilan alim masing-masing daerah. Ada yang dipanggilnya ustaz, ada yang dipanggilnya kiai, ada yang dipanggilnya abah, ada yang dipanggilnya gus, ya anak kiai, ada yang dipanggilnya lora, ada yang dipanggilnya tengku, ada yang dipanggilnya habib. Ya artinya itu sebutan seseorang alim karena mempunyai ilmu. Artinya wala yakunu ilahan illa man ya'lam. Tidak ada Tuhan terkecuali Zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, dan jika kalian ragu, raib ini maksudnya sak. Apa itu? Ragu, ada keraguan. Mimma nazzalna ala 'abdina, dari apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku. Siapa? Muhammad minal Qur'an, kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini annahu min indillah. Anna huruf tahqiq taukid, amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Artinya anna menasabkan isimnya, merapatkan khabarnya. Mana isim anna? Hu. Jadi bahwasanya Quran min Quran dari Allah, bukan buatan manusia. Min indillah, dari Allah. Fa'tu bi suratin min misli, maka kalau kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada hambaku, datangkanlah bi suratin, yaitu yang diturunkan apa? Satu surat aja contohnya. Maksudnya ail munazzal wa minil bayan ayya mislu fil balagh wa musnun nawab wal ikhbar anil ghaib. Datangkanlah seperti Quran satu surat aja, balagohnya, badeknya, bayannya, dan juga bagusnya susunannya, bahkan yaitu ikhbar, ceritaan anil ghaib. An ini bermakna ba'uda, jadi ceritaan yang jauh, yang kagak ada sebelumnya. Wasurah, surah ini yaitu qut'atun, sebagian ya. Paling sedikit satu surah ini 3 ayat. Ayat apa yang suratnya cuma 3 ayat?
Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini satu surat satu aja. Tetapi susunannya yang bagus dan juga kabar yang jauh, artinya yang samar, yang tadinya nggak ada. Dan Quran ini dari pertama diturunkan sampai sekarang ini nggak ada yang dirubah, masih murni. Beda sama kitab-kitab yang lainnya. Ya udah banyak salinan perubahan, dirubah. Ya, walalah. Ya, kalau Quran tidak, satu huruf aja deh salah, tahu nanti sama tapi ya, yang talan Quran nggak bisa, artinya dipalsukan. Ada yang mencoba memalsukan, ya satu huruf aja nggak bisa, dia nggak bakalan bisa. Wada'u suhada'akum, ajaklah Tuhan-Tuhan kalian. Suhada ini maksudnya alihatakum allati ta'budu. Nah, datangkanlah Tuhan kalian ya, untuk membantu kalian membuat satu surat aja yang kalian sembah. Lata, Puja, Manat yang kalian sembah, patung-patung yang kalian sembah, ajak suruh membantu kalian membuat satu surat aja seperti yang di Al-Quran, runtuyannya, balagohnya, badiknya, bayahnya, dan juga nakunya, sorobnya, dan husnul nazam, runtuyannya yang bagus, bahkan ceritaan-ceritaan anil ghaib yang jauh, artinya ceritaan-ceritaan Lindunillah, dari salian Allah, ay ghairihim itu lita'yunikum, supaya apa? Menolongi kalian. Ajak orang-orang, ajak Tuhan kalian yang kalian sembah untuk menolongi kalian. Lamnya dalam bukai, supaya ya, untuk menolongi kalian. In kuntum shodiqin, jika kalian benar-benar ya, bi anna Muhammadan kalau min indi nafsi, mengatakan bahwa Quran itu perkataannya Muhammad. Orang-orang kafir kan, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir mengatakan itu, dibantah langsung. Minal Quran annahu min indillah, bahwasanya Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah. Maka kerjakan oleh kalian, fa'innakum arabuna fasoha, bahwasanya kalian ini bangsa Arab yang fasih. Buatkan seperti Nabi Muhammad. Walima ajadu, maka kufar-kufar Mekah ini, para kafir-kafir, nggak daya, nggak bisa anjalika berbuat, yaitu bikin satu surat aja nggak bisa, nggak bakalan bisa. Maka kata Allah Ta'ala, fa'illam taf'alu walam taf'alu, maka jika tidak dapat mengerjakan kalian mazakara li'azikum, apa-apa yang dikatakan li'azikum karena kelemahan kalian, walam taf'alu, lam ini huruf nabi nasab istiqbal, zaman yang akan datang. Jadi yang akan datang pun kalian gak bakalan bisa. Sudahnya kalian gak mampu dan tidak akan mampu. Zaman istiqbal itu bakalan akan datang, gak bakalan ada yang bisa. Dipastikan kata Allah, jadikan abadan, sampai kapan? Selamanya. Gak bakalan ada yang bisa bikin satu huruf, satu surat aja seperti Quran. Lijuhuri jadi tirol, artinya untuk
mereka ini ikhtiraf artinya perlawanan, bantahan. Apa dosa? Karena ini mah min indillah, Quran mah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikatakan kata Muhammad. Maka takutlah kalian. Dengan apa takutnya? Bil iman billah, dengan iman dan takut kepada Allah. Nah, kita nanti pakai tafsir, jangan Quran terjemahan. Ya kayak kamu banyak ustaz, kami santren sekolah, kami santren. Jadi nanti asal cepat aja. Udah ada sana al-Islamu minad din, syarat itu sebagian dari agama, itu kaidah ya, keterangan. Wa annahu laysa min kalamil bashar. Jadi takut kepada Allah dengan iman, imtisarul awamirillah wa tinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah, dan jangan mengatakan Quran ini kalam manusia. Kata Quran kalam Allah, kalam Allah min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sehebat apapun tuh profesor, mau dikuliahin kemana juga, bikin satu surat aja tuh 3 ayat nggak bakalan bisa. Para orang kafir kumpar mau mencoba, dari zaman dulu udah ada yang mau bikin seperti itu, nggak bakalan bisa. Walau tak dan tidak akan pernah bisa abadan dikatakan Quran selamanya, nggak bakalan bisa. Mau debat sama Isa nggak bakalan bisa. Jadi kita alhamdulillah banyak pesantren luar biasa, top ulamanya. Narallati waquduhan, dan jauhi neraka ya. Allati waquduhan nas, bakal nyala tuh api, hidupnya sama manusia wal hijarah, dan batu-batu. Maksudnya ka'asnamihim, seperti berhala, diputar seperti berhala manusia, para kupar-kupar, orang-orang yang kufur. Dan neraka ini muqtaridatul hirarah, banget panas. Neraka itu jangan disangka nggak panas, disamain kayak api dunia, panas. Jadi la inarid dunya, neraka ini tidak seperti api dunia. Kan itu bakal nyalanya itu sama manusia kupar dan paku-paku. Neraka itu diisi seperti itu, orang-orang yang nggak ada iman, orang yang nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kagak mau sholat, orang kagak mau ke pengajian. Sekarang ngaji, kita ngaji itu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib kita ngaji. Mau kita ngaji ibadah juga, kalau kita nggak ngaji dosa. Ngaji. Bahkan kayak yang udah bisa ngaji terus ngaji mah, nggak boleh tinggal. Ngaji yang kayak gimana? Dulu suka dihajal majlis, duduk di majlis ilmu. Ayo pengajian ibu-ibu, diajak ibu-ibu nanti setiap minggunya ibu-ibu apa? Ramaikan sama bapak-bapak, ibu-ibu, ajak pemuda-pemudinya supaya tambah keimanan, tambah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau ngajak ke surga.
Kita mau nyelamatin tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita supaya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah semata-mata karena Allah. Uiddat lil kafirin. Kembalikan yaitu orang-orang kafir. Jadi jangan sampai kita ini jauh ke pengajian. Jadi para kafir-kafir ini maksudnya yu'adzibuna biha, diajak biha, yaitu di dalam neraka. Mereka bakal diajak. Ini ada ba esok akati, ada ba esok majadi. Jadi ba esok akinya mereka di akhiratnya bakal ditebrus di dalam neraka jahanam. Di dunianya mereka ini terhijab iman yang percaya. Jadi mereka ini makanya hidayah, taufik, inayah kita ngaji Pak Bu. Salah satu tanda alamat ciri mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diberikan sehat jasmani, mau diberikan sehat rohani. Kita ngaji dari maghrib sesaat sambil nunggu bisa campur ya dengan orang sholihin. Jadi ini jumlah yang menjadi musta'nifah. Apa itu? Permulaan awal lazimah atau tingkah yang tetap. Jadi sejatinya orang kafir ini mereka yang kagak mau iman, yang gak mau masuk Islam, mereka ini kafirin kepada mereka yu'adzibuna bakal diajab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min jalil. Mereka ini yang kagak mau sholat bakal disiksa di neraka jahanam. Mereka ini yang kagak mau puasa di bulan Ramadan bakal mau diajab. Mereka ini yang kagak mau zakat maka mereka ini mau disiksa. Mereka yang kagak mau ngaji itu alamat tanda ciri yu'adzibuna mau disiksa. Alamat itu tanda ciri ya, bukannya berarti hakikatnya bukan, tapi baru alamat. Kalau mereka taubat, insya Allah selamat. Kayak orang mabuk, tanda alamat yu'adzibuna mau disiksa. Orang zina itu berarti mau disiksa, tapi tetap maghfirah Allah, ampunannya lebih besar daripada siksaannya. Makanya kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Yang kasihnya gak pernah dikasih, yang Maha Penyayang, yang kasihnya gak terbilang, gak terhitung. Bahkan ada kisahnya di kitab Riyadhus Shalihin, udah ngebunuh 99 orang, datang ke pemuka agama mau tobat, katanya nggak diterima. Itu pemuka agama juga dibunuh juga sekalian, karena katanya nggak diterima tobatnya. Udah sekalian aja dimatiin. Padahal ceritanya datang lagi ke orang berilmu, kata orang yang berilmu, makanya kita udah punya ilmu. Karena kalau punya ilmu kan mudah. Kudu ada ilmu. Ini zaman sekarang banyak ustadz kiai nggak ahlinya berani-berani berfatwa. Kalau dia belum pernah belajar hisab ruqyah, itu jangan coba-coba menerangi atau menjelaskan. Dia aja belum pernah belajar. Nanti akhirnya dia ruqyah menyalahkan hisab. Ada yang kayak gitu. Belajar kudu seluruhan, belajar hisabnya, belajar ruqyahnya, kayak gitu. Sebenarnya cuman belum baca doang, kita mah cuman kurang baca, akhirnya gampang menyalahkan. Jadi amalan-amalan orang tua dulu ini jangan langsung didoib-doibin, langsung dikatakan nggak ada dari nabinya, dikatakan hadis doib, lemah, nggak ada di Quran, nggak ada di hadisnya. Kalau kita mau pakai Quran, hadis, ijma,
kias. Ya adanya acara Maulidan, adanya acara Isra Mi'rajan, ada acara tahlilan. Itu dari hadis Nabi dikemas, artinya syiar kita. Kita kan nggak barengan zaman Nabi, itu jauh artinya zamannya dengan Nabi. Bagaimana nanti kita, anak kita, keturunan kita, saudara kita, yaitu kenal. Jangan disamakan kita yang rajin ngaji setiap minggu, setiap hari, ya kan? Tapi orang yang kagak pernah pengajian, yang anak kita mungkin susah ngajinya, diajak Maulidan, diajak Isra Mi'rajan, diajak tahlilan, jadi kenal, jadi mau. Ada bahasa tak kenal maka tak saya. Dari situ sebetulnya kayak Rebo Kasan, masih banyak yang nanya itu Rebo Kasan. Itu pakai para guru-guru kita pakai. Nanya katanya apa namanya, ada apa enggak itu? Ada di kitabnya Nihayatul Zain, kitab Syekh Nawawi. Syekh Nawawi siapa? Gurunya Sayyidina Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu siapa? Gurunya Kiai Haji Masyari, gurunya Kiai Haji Muhammad Dahlan. Cikal bakal para kiai-kiai, para guru-guru kita, para masyayikh itu bersumber ke situ juga, ke Syekh Nawawi, Tanah Al-Jawi. Bahkan digelar ulama hijab kedua. Makanya kita nyalain aja bisanya. Kalau nyalain mah gampang. Kalau bisa nyalain, sebelum kita bisa nyalain, belajar dulu. Nah, sorot itu ngaji anak-anak. Belajar balago, badai bayan mani, belajar munajoroh, bahsul masail, belajar ilmu mantik, falsafah, menjaga dari kesalahan berpikir. Lama prosesnya, nggak cukup 3 tahun, 6 tahun, 15 tahun, supaya kita ini selain mendapat keilmuan, adil, alim, nggak gampang nyalahin aja, nggak sedikit-sedikit sesat, nggak sedikit-sedikit nggak ada dari nabinya, nggak sedikit-sedikit neraka, gitu. Jangan gampang menyalahkan banyak zaman sekarang nih, Ustaz apa namanya karbitan. Terus belajar, jadi jangan cukup ilmu mah. Ilmu itu banyak, bahkan ada 24 ilmu. Belum fikihnya, belum usul fikihnya, hadisnya, belum mustalah hadisnya, ya kan, belajar tarikhnya juga kayak gitu. Jadi ini buat evaluasi terus. Kita ini jangan sampai ikhtilaful ulama, perbedaan ulama nanti kita jadi perpecahan. Jadi ketika terjadi ikhtilaful ulama, rahmatun, perbedaan ulama jadi rahmat. Jadi supaya kita ini pelajari dulu sebelum menyalahkan. Kita kalau nggak pernah pesantren, kita belum pernah belajar tafsir, kita belum pernah belajar hisab. Ketika ada suatu permasalahan, itu kita jangan menyalahkan dulu. Khawatir ketika kita menyalahkan, kita yang salah. Bahaya kalau kita salah. Ada Quran, hadis, ijma, qiyas, ulama. Yang kayak gitu ada kitab-kitab. Jadi ulama selain ahli ada juga yang apa namanya dikasih keistimewaan karomah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya dikemas supaya kita ini mengetahui fadilah. Ada namanya kitab Fadailul Amal, fadilah amal. Asal jangan keluar koridor. Merubah syarat rukun sholat. Ini fadilah untuk memberikan semangat. Emang kagak ada tuh di Quran hadis ya, bukannya bohong sebenarnya. Buat menyemangati dulu fadilahnya, biar supaya orang rajin ke pengajian, biar orang supaya rajin ke masjid, biar orang rajin berjamaah, biar orang makai siwak, biar orang apa namanya bakti sama orang tuanya, kayak gitu. Itu makomnya tahapan. Anak-anak nanti naik, kita ngaji tasawuf. Supaya apa? Supaya kita lillah nanti. Kalau udah bisa ibadahnya semata-mata karena Allah. Kan kalau orang yang masih males ibadah, kudu diiming-imingin dulu. Udah di apa namanya keuntungannya, pengen tahu fadilahnya, afdolnya, keutamaannya, kayak gitu. Haji Fadailul Amal, Tanqihul Qaul, terus
surat An-Nasir. Banyak yang ngedoain surat Nasir. Itu bukannya apa ngejelasin hadis sahih, hadis dhaif, tapi itu sebenarnya nasihat, memberikan apa namanya semangat. Artinya pada ilmu amal, padilah amal dipakai sama guru-guru kita. Bukan guru kita ini nggak bisa hadis soal hadis doa nggak tahu, belajar mustalah hadis, mustalah hadis. Cuman buat kita sebenarnya ngaji padilah, ngaji utama nama apa padilahnya belajar, apa padilahnya baca la ilaha illallah, apa keutamaannya baca sholawat, apa keutamaannya baca bismillah, apa keutamaannya menggunakan siwak, apa keutamaannya apa namanya berjamaah, apa keutamaannya pakai sorban. Ada semua keutamaan. Yang tadinya orang takut pakai sorban jadi mau pakai sorban, yang tadinya dia nggak punya siwak jadi tahu padilah siwak pakai siwak, yang tadinya dia salat di rumah aja malas ke masjid tahu padilahnya jadi kerja maaf, yang tadinya dia nggak ngaji nggak pernah ngaji karena dia tahu keuntungannya nanti yang kita bawa ke akhirat ini amal soleh, ya mau ngaji karena ngaji mah bisanya bonus Pak Bu, ngaji aja udah kita tadi kan apa menjalasa aliman pakaan nama jalasani bid dunya wa man jalasani bid dunya adrastahu ma'i yaumal qiyamah. Kalau kita duduk ini akan membawa dengan siapa kita duduk. Kalau kita duduk sama tukang minyak wangi, kecipratan bau-bau minyak wangi. Kalau kita duduk, ya kebetulan kita punya teman misalkan jualan ikan atau lagi mancing atau lagi ngejalan, itu pasti apa nempel bau-bau amis, bukan jelek, bukan. Kalau kita duduk sama pemain bola yang ngobrolin bola, kita jadi sedikit ngerti. Kalau kita jalasa aliman, duduk dengan orang berilmu, maka kita nanti dapat ilmu. Wa man jalasani fid dunya adrastai ma yaumil qiyamah. Orang duduk dengan seorang alim ulama seperti duduk dengan Nabi. Karena kita duduk sama guru kita punya sanad, makanya kita belajar ngaji harus tahu sanad guru kita. Nggak apa-apa tanya guru kita, dulu pesantren di mana, berapa tahun, ngaji apa aja, sanadnya apa aja, nggak apa-apa tanya. Karena kita banyak sekarang ini yang instan, orang kagak belajar ngaji dari bandar judi di Ustadi, ya kan, baru tobat diguruin. Jadi yang dia paham secara general aja, secara umum aja. Tapi dia nggak tahu tuh fondasinya, dasarnya, apa namanya, ketauhidan, ilmu tauhidnya, ya, ilmu fikihnya. Ini yang bahaya kan. Bersalaman misalkan bukan mahramnya, laki perempuan nggak batal. Kenapa? Karena itu tadi ngajinya punya guru. Duduk dengan seorang alim ulama seperti duduk denganku, kata Nabi. Siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil qiyamah bakal duduk bebarengan sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita digolongkan tergantung kita kumpulnya sama siapa. Kumpul sama orang soleh, kita insya Allah ke bawah soleh. Kalau kita kumpul sama orang jolim, kalau kita niatnya mau siar biar orang taubat, itu bagus tuh Pak. Tapi kalau kita yang lemah, kita ke bawah, jangan. Nanti kita ke bawah jolim. Kayak gitu. Tinggal kita lihat aja. Makanya kita ngaji dikasih kesempurnaan akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik kita jalankan, mana yang buruk kita tinggalin. Jangan sampai kita kejeblos ke lembah jahanam, ke lembah kejoliman. Jangan sampai kita malah jadi ragu-ragu, jangan sampai kita malas ngaji, jangan sampai kita ninggalin sholat. Harusnya kita tambah meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kesolehan kita supaya nanti di keluarga kitanya ngaji, suaminya ngaji, anaknya ngaji, kan enak. Jadi ada tuh kebaikan di dalam keluarga itu, nggak susah.
karena udah punya ilmu agama. Jadi takutnya bukan orang tua semata-mata sama manusia, tapi takutnya karena Allah, karena ridha Allah, ridha walidain, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wasatullah bisatil walidain, bencinya Allah karena bencinya orang tua. Jadi itu anak di mana juga kalau sama orang tuanya dipanggil langsung datang. Karena di hatinya ini takut sama Allah. Begitu juga suami, gak usah kita khawatirin kalau dia ngaji mah punya ilmu agama. Karena takut sama Allah. Apakah semuanya artinya kewajiban-kewajiban suaminya dilaksanakan? Begitu juga anak, begitu juga istri kalau takut sama Allah. Makanya kita supaya lillah semata-mata karena Allah, pimpinan takut sama Allah, ya kita takut sama Allah, RT takut sama Allah, RW takut sama Allah, lurah takut sama Allah, camat takut sama Allah, bupati takut sama Allah, gubernur takut sama Allah, wali kota takut sama Allah, presiden takut sama Allah, legislatif, eksekutif, yudikatif takut sama Allah. Nggak bakal berani dia korupsi. Kalau dia takut sama manusia, takut ada CCTV masih bisa diakalin, tapi dia nggak bakalan bisa nyumpet dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakalan berani. Makanya kita ngaji supaya bertakwa, takwa bil iman, dengan iman takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut semata-mata karena Allah, ibadah kita lil